saya gelar dengan nomor absen 09. Perkenalkan, nama saya Hana Nur Adini dengan nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nail Akso, absen 21. Perkenalkan, nama saya Nur Latif Al-Khairi, nomor absen 27. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai dengan pengertian dari keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati menurut Undang-Undang Nomor 5 adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antar spesies, dengan ekosistem. Menghilangnya keanekaragaman flora dan fauna khas Indonesia. Berdasarkan gambar di atas, persebaran flora dan fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 wilayah yang dibatasi garis Wallace dan garis Weber, yaitu Indonesia di bagian barat, Indonesia di bagian tengah atau peralihan, dan Indonesia di bagian timur. Akan tetapi, sayangnya flora dan fauna tersebut mengalami penurunan populasi di masing bagiannya yang disebabkan ulah manusia maupun faktor alam. Berdasarkan data yang bersumber dari the IUCN, menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ketiga terbanyak yang flora dan faunanya terancam punah, dengan jumlah 1.300 spesies dan indeks habitat spesiesnya hanya 46,05. Oke, sekarang kita ke pembahasan yang utama, yaitu mengenai ancaman kelestarian keanekaragaman flora dan fauna khas Indonesia. Dapat dilihat data yang bersumber dari The UNCN menunjukkan bahwa 23 spesies flora, 21 spesies burung, 14 spesies mamalia, 3 spesies ikan sirip kipas, 3 spesies krustasea, 1 spesies ikan tulang rawan, 1 spesies amfibi, dan 1 spesies siput. Lalu, apa sajakah flora dan fauna yang terancam pelestariannya itu? Mari kita bahas sampelnya berdasarkan persebaran di Indonesia. Untuk sampel flora khas Indonesia yang terancam punah yaitu 1. Bunga anggrek hitam Papua, termasuk ke dalam flora Indonesia di bagian timur. Awalnya populasi bunga ini sangat banyak seperti bunga yang lainnya. Namun karena adanya penyusutan lahan untuk dijadikan perkebunan, penjualan bunga dengan harga murah, dan banyaknya daerah lain yang mengklaim bahwa tanaman anggrek hitam berasal dari wilayahnya, sehingga spesies bunga anggrek hitam Papua kini semakin berkurang. Data ini diambil dari Teknotempo. Yang kedua yaitu pohon cendana, termasuk flora Indonesia di bagian tengah. Menurut data Pemprov Nusa Tenggara Timur tahun 2010, tercatat hanya terdapat 300.000 pohon cendana dewasa di Timor, Alor, dan Sumba. Padahal di tahun 2000 masih terdapat sekitar 1 juta pohon cendana di wilayah tersebut. Hal ini yang paling utama penyebab kepunahannya adalah karena adanya penurunan keragaman genetik yang cukup signifikan. Fragmentasi hutan telah menyebabkan penurunan keragaman genetik populasi cendana secara signifikan di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Data tersebut diambil dari website UGM. Lalu yang ketiga yaitu daun payung, yang termasuk flora Indonesia bagian barat. Tanaman ini bisa ditemukan di Taman Nasional Gunung Leuser dengan jumlah kurang lebih cuma 5 saja. Informasi tersebut didapatkan dari laman Wikipedia. Populasinya bahkan punah di beberapa daerah karena pembudidayaan yang tergolong sulit. Tanaman ini menuntut kondisi hutan yang baik dan memiliki kriteria tertentu untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, dengan adanya pemanfaatan daun yang berlebihan, juga pembukaan lahan, penebangan liar, dan pembakaran hutan yang makin marak, semakin merusak pohon-pohon rindang yang menaungi daun payung. Hal tersebut dikutip dari web berita Tagar. Dan sampel yang terakhir yaitu tumbuhan sarang semut yang termasuk flora Indonesia bagian timur. Berdasarkan informasi yang kami temukan dari laman repositori IPB dan Sekolah UNAD mengungkapkan bahwa tumbuhan ini terdapat di daerah hutan bakau atau di pinggir pantai. Dapat kita temukan di daerah Indonesia seperti Ambon, Sumatera Barat, dan Sulawesi Utara.
Tumbuhan ini terancam punah karena masyarakat yang menggunakannya untuk obat herbal yang mengambil langsung dari habitatnya tanpa adanya penanaman kembali, serta maraknya pembukaan lahan yang terjadi di Indonesia juga dapat mengganggu keberadaan tanaman sarang semut ini. Nah, kali ini kita akan mulai membahas mengenai fauna khas Indonesia yang terancam kelestarian keanekaragamannya. Anda dapat melihat data yang kami peroleh dari Statista, IUCN, juga WWF menunjukkan bahwa hewan darat mengalami penurunan sekitar 39%, hewan air mengalami penurunan sekitar 76%, dan hewan laut mengalami penurunan sekitar 39%. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, yaitu 37% eksploitasi, 13,4% kehilangan habitat, 5,1% invasif, 2% terkena penyakit, 31,4% degradasi habitat, 7,1% krisis iklim, dan 4% dikarenakan polusi yang berlebihan. Nah, dari data yang sebelumnya dijelaskan oleh Latif, kita akan membahas sampel fauna khas Indonesia yang terancam kelestarian keanekaragamannya berdasarkan persebaran di Indonesia. Pertama-tama kita mulai dari fauna Indonesia bagian barat. Yang pertama, badak Jawa dan Sumatera. Hanya terdapat 500 ekor. Hal ini disebabkan oleh perburuan. Yang kedua, harimau Sumatera. Hanya terdapat 300-400 ekor. Hal ini disebabkan karena adanya perburuan dan perusakan habitat. Dan yang ketiga, orang utan. Hanya terdapat 35.000 ekor. Hal ini disebabkan oleh perburuan dan perusakan habitat. Dan selanjutnya, fauna Indonesia di bagian tengah. Yang pertama ada anoa. Hanya terdapat 5.000 ekor. Hal ini disebabkan oleh perburuan. Yang kedua, komodo. Hanya terdapat 2.897 ekor. Hal ini disebabkan oleh kondisi alam seperti perubahan cuaca dan perubahan lingkungan. Yang ketiga, burung maleo. Hanya terdapat kurang dari 10.000 ekor. Hal ini disebabkan karena perburuan dan perubahan pada lingkungan atau perubahan iklim. Dan yang terakhir di Indonesia bagian timur, yang pertama yaitu burung cendrawasih. Hanya terdapat 381 ekor. Hal ini disebabkan oleh perburuan. Yang kedua, kanguru pohon. Hanya terdapat 1.622 ekor. Hal ini disebabkan oleh perburuan. Dan yang ketiga, burung kakatua. Hanya terdapat 136 ekor. Hal ini disebabkan perburuan dan perdagangan hewan yang bebas. Fauna yang sebelumnya saya bahas tersebut dikutip dari laman website Cek Aja.